cuti, lagi libur, lagi nggak kerja. Cuti gimana maksudnya? Saya kan kerja di luar, Luar negeri? iya. Terus kayaknya udah capek gitu. Pas kemarin kan sebelum Ramadan, saya kepengen berhenti gitu. Mau usaha apa gitu. Pas udah mulai rencana, udah gitu lihat YouTube, kebeneran. Jadi di sana kerja apa di luar negeri? Jadi kerja di mall, Hah? kerja di mall. Di mall? Iya, Oh iya. kerja di mall. Jadi nanti balik lagi ke luar negeri lagi? Pengennya sih enggak, pengen Ya usaha di iya sini. janganlah. Karena setiap bulan pas-pas saja. Lahir tahun berapa? Hah? Lahir tahun berapa? Lahir 79. 79. Nah terus sudah pernah nikah apa belum? Sudah Anaknya berapa? 1, tapi lagi ada masalah. Anaknya? Lagi 1. 1. Cerai mati cerai hidup? Lagi masalah dari awal. Ini saya lalang buana aja. Hah? Lalang buana aja, pengen balik lagi ke keluarga. Enggak ini apa namanya? Belum sampai. Jadi sekarang tujuan saya kepengen menghafal Al-Quran, hajat saya nomor 1. Kedua, saya membuka usaha sambil saya mencari keluarga, menuju untuk mencari keluarga gitu satu persatu, karena dulu ada masalah sama saudara, sama keluarga, jadi saya lalang buana gitu. Akhirnya saya sekarang sadar saya kepengen balik, pengen jadi orang yang terbaik. Di situ saya mencari solusi. Tinggal di Bekasi. Iya. Sekarang sama siapa tinggalnya? Sendiri. Sendiri. Anak di mana? Anak sama suami. Sama suami. Iya. Oh ya, suaminya di mana? Tadinya di Jakarta. Sekarang? Tadinya kan tinggal di Jakarta. Terusnya pisah gara-gara ya masalah terus, masalah ekonomi, masalah ya segala macam lah. Itu mah nanti diperselesaikan kalau sudah selesai semua dari privat ini. Dan saya pengen buka usaha di Indonesia, pengen mulai dari awal. Ini ke solusi. Nah sekarang kalau mbaknya jadi yang utama hajatnya apa nih Kerdia? Hajat utamanya? Menghafal Al-Quran, dan saya pengen membuka usaha yang terbaik. Udah. Dan kalau ngapal Quran kan tinggal ngapalin. Iya sambil. Terus? Kalau ngapal Quran tinggal ngapalin. Terus apa lagi hajatnya? Ya pengen usaha. Usahanya apa? Awal mulanya saya pengen berhenti kerja itu, saya pengen usaha untuk cemilan, buka usaha cemilan. Di mana? Di rumah. Ada teman saya punya pabrik dari Jawa. Katanya, kamu bisa nggak kerja sama saya? Apa? Saya punya pabrik, tapi saya nggak punya channel untuk disebarkan. Boleh. Saya juga Makanan apa tuh? ya kayak macam keripik emping, macam-macam lah dari cemilan garing. Kalau saya jurusannya pengennya itu bikin ciri khas saya sendiri gitu, yang saya dulu pernah dikerjain. Apa contohnya? Kayak macam kerupuk, rangginang, gipang, terus apa aja semacam-macam keripik begitu. Cuman kalau sumpah terus ada lagi, saya kepengennya ada itu juga usaha buat mukena, ya alat-alat sholat sama Quran gitu. Kalau yang untuk yang mampu ya bayarnya seikhlasnya. Saya kepengen bayarnya seikhlasnya aja, nggak usah dihargai. Siapa yang mau Quran, anak yatim boleh gratis. Yang nggak ada buat bayar silakan ambil Quran kalau mau gitu. Jadi pengen jualan cemilan. Ya, tapi itu nggak nomor 1. Jadi nomor 1 apa? Nomor 1 ya ibadah dulu. Ibadah. Iya. Ya udah nggak boleh punya sifat 18. Coba mana kertasnya? Coba ibu, ada gak sifat 18 di badan ibu tuh, di hati ibu? Ada. Berapa? Gundah, gelisah, murung, sedih. Kalau ngeluh nggak ada, tapi nggak begitu. Jengkel ya. Mancing jengkel, kepancing jengkel. Ada berapa coba? 8.
cemberut mikir, ya kadang suka ngingetin masa lalu saya gitu, nasib saya dulu. Tapi setelah saya lihat YouTube, semuanya saya pengen dilepas, cuman masih ada satu yang masih Apa? kadang nasehatin. Komen. Ya maksudnya kalau ada teman curhat gitu sayanya ngasih nasehat. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya. Yang boleh nasihatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh. Emang kita Tuhan. Nggak boleh lah. Gimana ke depannya kan nama kita sama nama dia beda. Tanggal lahir beda, hari lahir beda. Nasib nggak mungkin sama dong. Kita kadang nyamain. Oh nanti begini. Ini kemarin ini contohnya begini. Nggak boleh. Kan nama beda. Tanggal lahir beda, hari lahir beda. Nggak boleh. Nah. Tadi ibu sebutin ada 8. Jangankan 18. 8 nggak boleh. Jangankan 8. 1 pun nggak boleh. Karena itu penyakit hati. Jadi hati kita jadinya rusak, busuk. Coba terangin. Ya Bu, nyambung yang dari Pak Haji ya. Sifat itu tidak boleh satu pun ada di hati kita. Itu dipesankan juga oleh Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya dengan diawali kata-kata ingat. Ini penting banget untuk kita semuanya. Kenapa? Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, baik, maka baik seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Apa dia yang sangat dahsyat itu? Dia itu adalah hati. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi kalau hati kita gundah, gelisah dan semuanya, itu apapun yang akan dan sedang kita lakukan pasti tidak bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Karena keruh hatinya. Maka tugas kita pertama adalah harus menenangkan kekeruhan itu biar tidak bergejolak, biar tidak gundah, biar menjadi hati yang positif. Tenangkan diri, kita tidak boleh gundah sifat itu. Hatinya akan memancarkan energi yang negatif. Kalau energi negatif yang terpancar dari dalam hati, dari dalam jiwa kita, maka yang datang juga yang negatif-negatif. Yang negatif. Tapi kalau yang kita pancarkan yang positif, maka yang datang juga akan yang positif. Karena yang kita pancarkan energi positif, nur ilahi, cahaya Allah, sifat-sifat Allah, asmaul husna. Jadi ar-Rahman, ar-Rahim itu yang kita pancarkan. Al-Latif, ar-Razzaq. Pancarkan itu sifat-sifat Allah yang kita serap di dalam jiwa kita. Karena kalau itu di hadisnya seperti itu. Kalau di ayatnya kata Allah kalau kita mau beruntung maka kita harus bersihkan hati kita tenangkan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha. Jadi beruntung orang yang membersihkan hatinya. Apa sih? Tapi kata Allah Coba sebaliknya, buka. wa qad khaba man dassaha. Buntung, bangkrut, rugi orang yang mengotori hatinya. Kotor, rugi kita. Maka kita tenangkan jiwanya, menjadi tenang. Kata Allah, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Tenang jiwanya, tidak maka ditaruh paling atas. Pak Haji itu nomor 1, gundah.
Itu harus tidak ada. Lawannya apa? Ini kata-kata Allah yang tadi, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ibaratnya Pak Haji menyontohkan itu di kolam, dikolah, di ember, itu kotor airnya, diaduk-aduk, otak kita gundah gelisah itu seperti itu, tidak tenang, bukan nafsul mutmainnah, tapi yang bergejolak, sehingga isinya keruh, airnya keruh. Apapun di situ, ada emas, ada intan permata, ada uang, koin emas pun tidak akan terlihat. Maka yang pertama kali adalah bersihkan diri, jiwa dengan sifat positif, tenang, maka kita mau melihat apa yang di situ, diendapkan kotorannya, mengendap. Nanti membersihkan gampang. Ini apa? Kalau ini sudah mengendap, coba aja kalau ini misalkan. Ini kotor. Nggak kelihatan kotornya, tapi kalau kotor didiamkan beberapa saat, kita tenang seperti orang yang dipanggil Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kita akan terlihat yang di bawahnya kotoran, yang di atas air bersih, sehingga airnya bisa dikeluarkan yang jernihnya. Kotorannya tertinggal di dalam sana. Kita tinggal menikmati yang bersihnya. Jadi ditenangkan dulu. Ini ilmu Pak Haji, rezeki akan ngejar kita. Ibu nggak usah dagang, nggak usah kerja sama, tinggal baca Quran aja 12 juz kayak Abdurrahman bin Auf. Dia baca Quran tuh 30 juz tiap hari. Alhamdulillah paginya dia jadi saudagar. Jadi dia megang jadi duit, beli kurma busuk, laku 10 kali lipatnya buat obat. Nah, maksud saya ibu megang jadi duit. Jadi tangannya tangan emas. Gak usah usaha, saya nggak setuju usaha. Buat apa usaha? Gak usah. Sampai saya terakhir kemarin kan aku pertama, emang tadinya dari sebelum Ramadan itu udah niat habis Ramadan itu saya mau berhenti, udah gimana gitu kalau mau berhenti, rumah saya masih ada pembayaran dalam tiap Kan belum paksain baca Quran 12 juz. belum Paksain. Semenjak saya tahu sini, lihat dari sebelum Ramadan saya mulai tuh, tapi belum mandi pandan waktu Ramadan karena kerjaan saya dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Jadi pulang waktu Ramadan bukan 11 malam, sampai jam 1-2 perkiraan segitu pulang ke rumah, jadi nggak ketemu jam 12. Pas udah jam, tapi saya suka nyanyi gitu sendiri kalau lagi mulai masuk itu aku nyanyi aja sendiri. Kadang-kadang customer, kamu lagi sholawatan apa katanya gitu kan, kadang-kadang ngeliatin aja aku nyanyi, tiba-tiba customer yang cerewet itu, baik koordinator yang biasanya cerewetnya naudzubillah itu bisa baik banget. Jadi nggak teriak. Kadang saya kan kalau udah kecapean sering datang terlambat kerjanya. Ya namanya orang datang terlambat pasti diomelin ya. Kamu jam berapa ini? Iya saya tahu. Kenapa telat? Kesiangan Pak gitu, karena saya pulang jam 11. Masak, makan, nunggu turun, baru tidur. Nanti subuh kadang-kadang bukannya kadang-kadang doang bangun, sering kelewat subuhnya karena tidurnya jam berapa. Terus itu pikiran saya, aduh saya umur semakin berkurang, masa saya mau begini terus, apa sih, gimana sih, udah saya mau habis Ramadan ini saya mau jualan keripik kayak rengginang kayak apa kayak mau sebisa-bisanya, yang penting saya bisa setiap bulan bisa bayar cicilan. Nah setelah itu pas Ramadan kurang seminggu, Otaknya ibu harus dagang, nanti jadinya dagang. iya. Terus setelah sebelum seminggu aku lagi lihat YouTube itu, aku pada lihat sholawat tapi yang datang itu Erdaya. Aku lihat tuh agak-agak tahu gitu kalau ilmu kearifan mah dari ibu saya juga. Kalau lagi sakit sering di apa sih, camahin sama ibu biar cepat sembuh gitu. Kecil saya itu, cuman saya udah gitu itu kan ilmunya ibu ya, jadi udah aja. Kalau zaman sekarang sama dulu beda kan, kadang-kadang di masa bodohin gitu.
Pokoknya kalau otak ibu dagang ya dagang. Tapi kalau itu otak ibu nggak dagang nggak akan dagang. Saya udah kalau tahu kayak gini, jadi saya gini banginnya juga deh. Kalau masuk kerja itu di sana pertama pas Ramadan tuh boleh nyanyi. Enggak kan hajatnya ibu tadi kan pengen kaya raya tajir melintir. Pengen punya duit tapi nggak dagang. Ya udah ditanamin di sini jangan dagang tapi baca Quran. Berbuat. Nanti cair 10 miliar tanpa kerja bisa. Bisa. Kalau otak ibu Seumurnya saya belum pernah membaca Quran sampai setengahnya. Ini dari sebelum sesudah Ramadan sampai sekarang udah 10 juz. nggak apa-apa. Baru 10 juz ya. Ya harus 12 juz setiap hari. Ya. Ada lagi? Ini kan saya mau, kalau saya ngejalanin boleh nggak kalau habis sholat 5 waktu itu kan saya ada doa gini kan tadi Bapak bilang ya Rahman ya Rahman ya. Kalau doa saya kan habis Assalamualaikum baca masalawat 11 kali. Terus gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 11 kali, dan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah ya arhamar rahimin ya rahman ya rahim ya karim ya rabbi ya latif ya hayyu ya qayyum ya malikul haqqul mubin ya fattahu ya razzaq ya muhawwilal ahwali hawil halana ila ahsanil hal hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tadinya kan kalau sesudah itu saya bacanya gini, ya Allah ringankanlah semua urusanku. Tapi sekarang setelah tahu ada ayat saya bilangnya gini, Allah pasti meringankan semua urusanku, Allah pasti melancarkan perjalananku, Allah pasti memuliakan hidup dan matiku, Allah pasti melimpahkan rezeki yang halal dan barokah serta kerjaan yang ringan, tapi hasilnya majmu. Allah pasti membuat aku menjadi orang yang paling istimewa, istiqomah dan manfaat di dunia dan sampai akhirat. Allah pasti Bu, saya potong ya. ya, Lebih bagus doa apa baca Quran? Baca Quran. Ngapain doanya banyak-banyak? ini setelah sholat fardu. Iya nggak usah, baca Quran aja. Ini yang mau saya ituin sampaikan. Iya, kada orang kan, iya orang harus berdoa. Iya, sekarang doa sama baca Quran bagus mana? Baca Quran. Ya udah baca Quran aja. Sekarang Allah lebih tahu kondisi ibu dibandingin ibu tahu kondisi ibu sendiri. Allah lebih tahu. Jadi ngapain? Baca aja Quran. Daripada kita berdoa, kan belum dikabul-kabulin. Akhirnya kita suujon sama Allah. Iya betul? Suujon. Salah gua apa ya Allah, gua udah berdoa kok nggak dikabulin. Baca Quran goblok. Baca Quran. Baca. Kok gitu? Kan udah dicontohin Abdurrahman bin Auf. Dia maksain baca Quran 12 juz. Berdoa bagus, tapi lebih bagus mana sama baca Quran? Ya jauh dong. Habis sholat langsung Quran aja. Baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz. Malam, tengah malam baca Quran. Kalau pagi udah nggak boleh. Kalau pagi udah waktunya sholat taubat. Gitu. Ada lagi? Pokoknya gini, ibu nggak boleh punya sifat 18 aja. Gimana caranya ngilangin? Harus bisa. 2, paksain baca Quran 12 juz dari jam 00 sampai matahari terbit. Paksain sholat taubat 68 kali. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Yang dominan tadi ibu ada berapa? Misalkan 5 kali 10, 50. Dikerjain tuh. Habis subuh, sebelum duha, habis duha, habis duhur, habis isya. Pas 50, tambah 18, 68. Apalagi Pak Haji? Nggak ada, itu aja. Terutama apa? Itu yang 18. Terus kalau aku kan dulu pernah waktu mau keluar negeri pertama aku pernah dipasang tusuk. Nggak apa-apa, nanti keluar sendiri. Keluar. Katanya minum kopi keluar, tapi saya kok malah kedua kali karena untuk pemberangkatan tuh susah gitu. Jadi saya tuh yang kedua kali niat saya sendiri, kalau pertama itu ada yang bawa. Jadi saya juga pengen itu lepas gitu, jangan sampai ada. Nanti baca Quran keluar sendiri. Kan panas di dalam. Keluar sendiri susuknya. Mau ngapalin Quran tuh sehari 2 hari. Ketiga kalinya saya udah bodo amat gitu. Ya itu kan susuknya
nggak betah, dibikin ibu nggak betah, nggak apa-apa, lawan dong. Itu resiko, lawan. Kalau nggak kalah mau sama susuk. Udah biarin susuknya buat koleksi, nanti keluar sendiri. Jangan dipaksa. Gatal-gatal ya itu. Iya, Nih, saya kan udah nyobain pakai mandi pandan 9 hari di sana. Cuman nggak itu apa-apa. namanya kerja juga nggak ini capek. Kan ibu di Indonesia, fokusin itu dulu aja. Iya, Nanti biar susuknya keluar. iya. Nanti ibu Saya dekat. nggak mau kembali lagi, saya mau di sini aja gitu. Boleh kan belum dipraktekin. Iya, Baca Quran 12 juz. iya, Bisa? bisa. Ajarin. Nyentongin duit cair 10 miliar. Ajarin. Ajarin. Ini uang bibit dari Pak Haji ya. Ini uang bibit disimpan, bukan untuk dibelanjain. Disimpan dulu aja atau manggil teman-temannya. Prakteknya begini, nanti bahasanya diolah lagi yang enak menurut mbaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Panggil yang ganteng, 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 ganteng datang ya, datang ke rumah saya sini, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Nanti dikembangkan sendiri bahasanya. Diulang sekali gini paling tidak 9 kali. Nanti sehari. Enggak apa ya tadi Bapak ngomong? Hah? Enggak apa saya. Nanti ada kertasnya. Nanti dibuka di YouTube. Ada. Itu dilihat contoh-contoh bacaannya kan ada, nanti nonton-nonton ya. Bisa 5 kali habis sholat boleh. Kalau cair 10 miliar kan ibu bisa bikin taman kanak-kanak gratis, bikin PAUD gratis, bikin hafiz Quran gratis, bikin apa gratis gitu. Iya. Praktekin dulu ilmu itu. Iya. Bisa? Bisa. Cair ya? Pasti. Sip. 10 miliar. Amin. Tunai. Terkabul. Ya. Bapak. Ya. Ya. Yuk. Mana? Rombongan bukan? Yuk.
Dalamnya. Eh? Combro saya kecil tuh di Kemayoran. Di Kemayoran di Serdang tempat situ ada combro. Rata-rata orang yang egois kayak tadi kan tuh egois. Iya. Mm-mm. Sendiri aja. Nanti ditemenin Haji Marco. Yuk pegang mic-nya, Pak. Tinggal di mana, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya dari Bandung. Bandung, kesini Iya. sama siapa? Sama ibu, sama bapak, sama kakak. Ini ibu, Iya, ini anak. iya. Oke. Gitu. Apa kegiatan sehari-harinya Bapak? Kalau basicnya sebelumnya saya di konstruksi, konsultan, sama Konstruksi itu ekspedisi, kayak Pak. gimana? Kontraktor, Pak. Oh, kontraktor. Iya. Bikin apa? Pembuatan gedung, rumah, sama pemasangan lampu Oh, kayak jalan. bikin saya di belakang nih. Iya, konstruksi furniture, gini? furniture, iya, produksi kayak gitu. Oh. Cuma sekarang vakum dulu, Pak. Kenapa Pak Kum? Ya Yes, mungkin ibu dari mana? Dari Kalimantan, Pak. Kalimantan. Kesini sama siapa? Sendirian, Pak. Sendirian. Kok berani? Udah sepuh. Hah? Nekat. Nekat. Bawa alat kelamin nggak kesini? Sakit diamputasi gini, Pak. Oh ya? Suami diamputasi kayak gini kakinya. Oh ya. Kemarin malah kena ganja lagi tangannya. Aduh. Terus Bapak jadi sekarang sehari-hari apa kegiatannya? kalau sekarang sehari-hari vakum dulu, Pak. Vakum. Iya, vakum dulu. Vakum apa? Off dulu kerjaannya, Pak. Off memang- dulu? Iya, off dulu. Op apa? Belum ini lagi, Pak. Belum maju lagi, belum jalan lagi. Apa ini? Celana dalam. Apa? BH. Apa? Bapak ngomong apa saja tidak apa-apa, yang penting kita ikhlas. Ya apa iki? Itu loh Pak dari Penglindu. Emping melinjo. Oh iya. Digoreng apa bisa dimakan? Langsung dimakan apa digoreng? Hah? Digoreng dulu. Oh digoreng dulu. Oh iya. Dibakar boleh. Apa? Dibakar juga boleh. Dibakar. Kalau dimasukin dalam celana mateng nggak? Ya. Jadi apa sekarang kegiatannya? Kegiatannya sekarang belum ada, Pak. Belum ada Nganggur. lagi kegiatan nganggur. Oh ya deh. Nganggur yang mungkin kehendak Allah ya, Pak, diambil lagi semua sama Allah gitu kan. Diambil lagi. Emang Iya. Allah nggak ada kerjaan apa ngambil-ngambil? Nggak mungkin lah. Elunya aja. Gitu. Iya. Yuk sebelah. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Umar Haji Laupa. Umar Haji Laupa. Hadi Laupa. Laupe. Iya. Asal dari mana? Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidendren Rappang. Kabupaten Sidendren Rappang. Sideng. Sidendren Rappang, orang bilang Sidrap. Oh Sidrap. Iya. Oh Sidrap. Kalau di Sidrap ada yang miara kuda gak? Nggak ada. Miaranya apa? Sapi. Ayam petelur. Ayam petelur. Lahir di sana di Sidrap. Saya lahir di Pindrang. Oh lahir di Pinggran. Iya. Oh, iya. Kesini sama siapa?
Sendiri. Sendiri. Sehari-harinya apa kerja di Sidrap? Karos, pencucian mobil. Oh, pencucian mobil. Kerja atau milik sendiri? Milik sendiri. Milik sendiri. Sekarang hajatnya apa ke RDAY? Ya, saya mau lebih lancar lagi, saya punya Lancar? lancar pencucian mobil saya. Oke. Gampang Pak. Iya. Bapak cebok alat kelamin Bapak disiramin di tempat depan pencucian mobil. Iya. Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya dimasukin ke toren yang buat nyuci mobil. Oh iya. Udah nanti rame. Keduanya ada saya rencana udah jadi gedungnya bikin minimarket. Mau bikin minimarket. Minimarket. Iya, saya Tanahnya udah ada. bangunannya sudah ada juga. Bangunan udah ada. Isinya udah ada belum? Sudah dikasih dana dari BRI. BRI. Iya, Pinjaman berapa? untuk dia 500 juta. 500 juta. Jaminannya apa? Rumah itu yang sekarang sudah jadi, sudah selesai, tinggal mau isi. Oke. Sekarang udah diisi barangnya. Sementara karena sudah cair kemarin uang, jadi saya harus ke sini. Oh, kesini dulu. Kesini dulu. Belum dibelanjain. Belum. Oh iya. Jadi sekarang hajatnya apa? Ketiga lagi Pak, rumah kayu saya mau jual. Di mana? Di belakang rumah batu, rumah yang kita mau tempati minimarket. Ada rumah kayu. Ada rumah kayu. Dari kayu apa? Ulin. Kayu ulin. Mau dijual berapa? 125 juta. 125 juta. Iya. Bapak promosi di sini. Sini, Bapak maju. Saya mau jual kayu, rumah kayu. Sini, nanti kan banyak yang pada ngebel Bapak. Ayo sini. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Permisi. Ya. Yuk, Bapak ngomong. Saya mau jual rumah kayu. Saya mau Deketin mic-nya. Saya mau jual rumah kayu ulin. Luasnya berapa kali berapa? Luasnya 8 kali 16,5 meter. Dindingnya ada bagian depan, dinding kaca. Dengan harga 125 juta. Lokasinya di mana? Deketin mic-nya. Lokasinya di Sidrap. Sidrapnya mana alamat lengkapnya? Oh, di Tanete, Alakuang. Desa apa? Desa Tanete, Kecamatan Maritengai. Patokannya dekat apa? Dekat apa di situ ada Dekat apa? Masjid Tanete. Dekat Masjid Tanete. Oh iya. Kalau berminat hubungi di HP nomor. Kalau berminat hubungi nomor HP 085 333 200 170 dengan peminat sendiri. Oke, ulangi lagi. Saya mau jual rumah. Saya mau jual rumah uling. Ukuran 8 kali 16,5 meter. Dengan alamat di Sidrap. Desa. Desa Tanete, Kecamatan Maritengai, Sulawesi Selatan. Patokannya dekat masjid. Patokan dengan Masjid Al-Hikmah. Oke. Yang berminat hubungi. Yang berminat hubungi nomor HP 085 333 200 170. Ulangi lagi. Yang berminat hubungi. Yang berminat hubungi nomor HP 085 333 200 170. Sip. Pasti Sip. laku. Pasti laku. Ya, yuk duduk. Amin. Yuk duduk. Bawa mic-nya. Yuk sebelahnya baju putih. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karman dari Bekasi, Cikarang. Karman apa Karma? Karman. Pakai N. Iya. Karma kemana Karma? Kalau karma mah pasti, Pak. Sehari-harinya apa? Dagang, Pak, dagang padi giling, jual beras. Dagang babi giling. Padi, Apa? padi. Oh padi. Iya. Ngantuk gue ngantuk. Ngantuk jadi dengernya babi giling. Padi. Padi giling. Iya, beli padi, digiling, jual beras gitu, Pak. Oh iya. Nah, itu beli padinya dijemur lagi atau beli padi kering langsung digiling?
Ya kadang beli basah, kadang beli kering gitu Pak. Kalau beli basah dijemur dulu. Jemur dulu, kadang di open. Emang punya mesin opennya? Sewa. Oh sewa. Gilingnya juga sewa, cuma numpang giling gitu. Oh. Nanti jual berasnya di mana? Kemarin mas saya ikut Bulog Pak. Oh beli dijual ke Bulog. Iya, ikut mitra Bulog kemarin. Untung apa rugi ikut mitra Bulog? Ya sebenarnya untung. Nah kalau untung kenapa datang ke RDAY? Itu kelilit hutang gara-gara ya padinya kan banyak utang ke petaninya gitu Pak. Bapak Iya, kan nggak pakai jaminan. Bapak ngutang ke petani pakai jaminan nggak? enggak. Ya udah tenang aja. Tapi kan ditagih terus. Kan nggak ada. Tapi kan bapak nggak ngasih jaminan ke dia kan? Enggak. Ya udah tenang aja. Santai, pasti kebayar. Amin. Ya nanti diajarin ya. Ya. Utangnya berapa sih? Ya sama awalnya saya ngambil duit Bank BRI juga modal pertamanya. Berapa? Ngambil duit Bank BRI 100 juta. 100 juta. Ini Iya. bapak tadi 500 juta ya? Ini suami kreatif ya? Hutang ke petani saya hampir 350 ya. Wah ini lebih Hutang kreatif lagi. Jadi 450-an. Bersyukurlah para wanita yang punya suami kreatif ya. Amin. Ya. Jadi kesini bapak sama siapa? Sama istri. Istrinya Kemarin ma- sendiri. istrinya Istrinya mana? suruh nyusul. Oh ini istrinya Iya. yang tengah. Iya. Pak. Terus hajatnya apa sekarang? Ya hajatnya minta utang lunas Biar punya modal. biar punya modal lagi gitu Pak. Berapa butuh modal? Ya 1 miliar. 1 miliar. Buat apa tuh 1 miliar? Ya buat bayar hutang juga ya buat modal lagi ke depannya gitu Pak. Kenapa nggak buat dandanin istri? Bawa ke klinik kecantikan, skincare. Buat bisnis skincare. Kan sekarang lagi rame bisnis skincare kan? Nggak ngerti saya mah bisnis itu Pak. Daripada pakai bedak, pakai itu beras padi ya. Pakai gabah tumbuk. Padi ditumbuk. Iya, beras kencur. Mendingan dia modalin buat skincare ya. Enggak lah, humor. Nanti diajarin ya. Yuk, ibu dari Kalimantan. Mana mic-nya? Pegang. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pariem dari awalnya Pak dari Jawa Tengah, Purwodadi Penawangan, tapi saya sudah menempat di Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Barat, Kendawangan. Kalimantan Barat, Kendawangan. Kendawangan. Ya, Kabupaten Ketapang. Desa apa? Desa Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan, Kendawangan. Kabupaten Kabupaten Ketapang. Ketapang. Jadi ibu pendatang ya? Iya, pendatang Pak. Dari Purwodadi ya? Iya. Iya. Tapi jujur Pak, ini anak-anak itu udah mintanya permohonannya suruh pulang. Ibu itu usianya udah berapa toh Bu? Udah pulang aja. Pulang kemana? Saya Ibu disuruh pulang kemana? Ke Jawa, Rahmatullah Jawa apa kemana? sini. Ke Bogor ini udah ke tempat Bapak. Ah? Tadi udah lewat depan anak, aku lewat terus langsung ke tempat Bapak sini. Disuruh pulang ke Jawa Pak. Oh ibu suruh pulang ke Jawa, Iya, ke karena Purwodadi. usianya kan udah lanjut. Anak berapa? Anak 3 Pak. Di mana tiga-tiganya sekarang anaknya? Di Jawa semua. Di Jawa semua. Jadi ibu di Tinggal Ketapang saya tinggal sama sama- siapa? Tinggal saya sama suami Oh di iya. sana. Nah tujuan saya Udah itu berapa tahun tinggal di Ketapang? di Kendawangan Pak. Hah? Di Kendawangan. Kendawangan, Iya Kendawangan. Kalimantan Barat. Iya. Udah berapa tahun? 12 Pak. Awalnya saya jaga sekolahan SMP 3 Kendawangan itu. Nah, kepala sekolahnya itu kayaknya tuh ganti itu kurang pas daripada Pak kamu nekun-nekuni uang 400 udahlah Pak pindah aja ngapa uang 400 itu ndak ada artinya bismillahirrahmanirrahim ayo usaha lain waktu itu aku usaha itu masih lancar Pak lancar Usahanya apa? sembako Sembako. ya terus akhir-akhirnya itu ada orang pinjam tuh kan
saya bapaknya tuh nggak tega sama-sama nggak tega gitu loh Pak. Dipinjemin, Iya, maksudnya kan janji kata ntar gajian sawit gitu. Wah, dibayar. nggak ada yang bayar sama Ya sekali. Pak. iyalah Bu, nggak ada orang minjem dibayar. Semua orang minjem 100% nggak ada yang pernah bayar. Bener Pak, tapi ya udahlah aku syukuri memang. Hukum karma aja udah, biar. Karma. Amin, amin. Daripada amin, karman, udah karma aja karma. Biar dia cerai, suami istrinya cerai. Yang nggak bayar utang, suami istrinya cerai, pisah. Mungkin iya Pak, mungkin iya. Hah? Mungkin iya itu. Kok tahu? Udah. Oh udah, tepuk tangan dulu dong. udah. Wah, teropongannya Orangnya minta jeli ampun, aku datang bener. ke tempat saya, lo saya ini orang apa, kok minta ampun sama Allah, sama Tuhan kamu, aku bilang. Aku Udah karma aja, karma. Nanti minta kami udah bantuan memaafkan Karman. kamu, gitu, ya. Karma aja karma, nanti minta bantuan Karman ya man. Terus ibu maksain tahu RDAI dari mana nih ibu tahu? Dari YouTube Pak, Siapa yang nonton RDAI? saya sama bapaknya. Apa yang tertarik dari YouTube RDAI? Kok Yang ibu tertarik maksain itu dari tentang Kedawang ke sini? tentang jenis kelamin perempuan sama lelaki itu Pak. Tapi aku yang kujalankan tentang cobek Pak. Kalau yang lainnya tuh belum aku jalankan, cuma kalau jalankan udah pernah satu. Ada orang sakit gigi, aku obati, aku colekkan itu langsung sembuh Pak. Alhamdulillah. Kalau cobek itu aku buat ngusir anak kami Pak. Kan anak kami pacaran sama orang Kalimantan. Aku nggak sukanya karena dia tuh lelaki nggak punya sopan santun. Anak ibu perempuan? Anak saya perempuan. Kalau lelaki nggak ada seizin orang tua itu namanya kalau bagiku nggak suka aku. Seberat apapun aku nggak bisa nerima. Karena apa? Kamu dibawa tuh anak orang, aku yang membesarkan, aku yang mendidik kamu. Ibu bikin? Ya pastilah Pak. Orang itu nyaman nggak bikin tuh. Enak ya Bu ya. Iya paling nikmat. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Wah pasti senyum lah Pak. Pasti senyum, kalau nggak senyum nggak hebat Pak. Sesudah itu Pak, akhirnya itu bagaimana caranya aku ngatasi anak perempuan ini ya Allah. Tolong ya Allah, tunjukkan ya Allah. Ingat aku langsung cobek itu Pak. Dengan wasilah cobek ini anakku harus pulang ke Jawa. Pulang dok, kamu pulang. Ayu pulang dekat kakakmu. 3 hari Pak langsung tuh. Yaudah Bu, udah aku pulang dah, pulang kata dia. Pulang ke Porodadi? Pulang. Wow, tepuk tangan Pak. dong. Alhamdulillah. Ilmu cobek luar takjub biasa. lagi itu malah kucing Pak. Kucing? Kucing itu pokoknya matanya dah darah semua Pak. Deketin mulutnya, deketin mic-nya. Darah semua, keluar darah. Aku kan sampai nangis, ya Allah kucing kena apa? Sehat ya kucing, sembuh ya kucing sembuh dengan wasilah anak yatim, doa anak yatim, semoga kau sembuh ya kucing. Sembuh beneran Pak, kakinya bengkak sama ini simpul saya ini besarnya. Ibu apain? Cuma aku ambilkan sini. Ambil apa? Ngambil ini loh. Jenis kelamin saya Pak. Aku usapkan dia terus alhamdulillah Pak 3 hari sembuh. Alhamdulillah itu. Jadi saya. Jadi alat kelamin ibu dicolek? Iya aku colekkan, aku usapkan ke kucing. Itu. Ya. Alhamdulillah terus sembuh. Yeah. Bilang gitu, ya Allah alhamdulillah Pak sembuh Pak, ya Allah aku bilang gitu. Pak D itu malah yang suami saya tuh sampai nangis melihat awalnya kucing itu udah matanya keluar darah banyak sekali. Berarti alat kelamin ibu manjur dong? Amin Pak, amin. Doa anak yatim Pak lantaran Pak Haji Dwi Susanto. Alhamdulillah aku minta izin Pak doanya. Ini tamu-tamu pada nanya. Wasilahnya Bapak. Tadi tamu-tamu pada nanya nih pada Japri. Itu bentuk alat kelamin ibu tuh
kotak atau oval atau lonjong kok manjur? Semuanya Pak ada. Wow. Ya Hebat apa? Pak. Lonjong bisa, kotak Kalah bisa. Siti Mariam. Nah, pokoknya. Kalah Siti Mariam. Bener deh Pak. Bu, aku nggak percaya kalau nggak lihat sendiri. Jangan bilang nggak percaya, buktikan Pak. Ya Allah. Aduh, Purwodadi. Astagfirullahaladzim. Oh, ibu kalau nonton YouTube saya pasti senyum-senyum. Senyum Pak, aku di sini pikiran lega, senang sekali Pak. Ya. Di sisi, tapi kasihan mikir suami itu ya Allah. Tapi dia dah ikhlas Pak. Udah Bu, tenangkan di situ. Kamu kalau boleh riandoh di situ, Bapak. Aku izini Bu, yang penting kamu sehat selalu. Enak badanmu, aku biar senang, kata dia. Ibu Amin, umur amin, berapa amin. sekarang? Iya Pak. Ibu umur berapa sekarang? 57 kali Pak. Kalau Oh, masih muda benar ya. Adiknya Haji Marco. Haji Marco 58. 66 ya Pak, kelahiran 66 Oh, saya. 66. 67. Nah, bener lah. Sama kayak Haji Marco 67. Tapi orang giginya udah habis kok Oh, muda-muda nggak apa-apa, apanya, nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Tangannya belok kayak gini, habis Pak, kecelakaan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alhamdulillah, tapi ya aku syukuri aja Pak. Nggak Yang apa-apa. penting aku masih dikasih hidup, masih bisa buat tobat. minta Ibu mau Allah nggak sama Yang tangannya Kuasa. lurus lagi? Belum Pak, ini masih belok nih. Mau nggak tangannya lurus? Mau. Gampang, ibu nanti tidur sama bandot, nanti lurus. Ya Allah, aku tadi dah ciumi bandot Pak. Udah dua kali saya Pak datangi bandot. Iya. Apa kata bandot saya? Bandot, ya Allah bandot, aku datang untuk kamu ya bandot. Tolong ya bandot. Ntar aku supaya kabul semua doa-doa kami ya bandot. Bolong kali. Bolong. Bolong. Bolong Pak. Bolong bukan Taunya bandot. malah dia keluar Si air bolong mata, yang aku di juga atas. ikut. Kuda belang saya. Iya. Bolong. Enggak. Yang bolong itu loh Pak yang aku ngomong tadi. Iya, Salah. bukan bandot. Iya, bukan bandot. Kalau bandot nih Malah dia nangis, Masya Allah. Saya pun kayak ikut mau nangis sendiri rasanya. Iya. Keluar air mata, aku usap gini. Oh Yalah, iya. kamu nggak usah nangis, kata aku. Iya Pak, aku usap gini Iya. semalam. Kenapa ibu nggak buka BH dinenenin si bandot? Aku nenen nggak mau Pak. Oh nggak mau. Mau nenen ini, Bu Mariam, aku bilang nggak mau. Nggak Nggak mau. mau gitu bilangnya. Iya. Dia takutnya air susunya udah kadaluarsa ya. Iya itu mungkin Pak. Hajat ibu apa jauh-jauh dari Gedawang sana? Iya, Dari Pak. Kalimantan Niat kita Barat. Jujur, maaf Pak. Mohon izin sama Pak Haji, saya jalankan ilmunya Pak Haji. Semoga kita sukses jadi orang yang terbenar-benar sukses Pak. Supaya saudara saya tidak pada bully saya, tidak benci saya. Kan ibu nggak pegang duit banyak, jadi dibenci saudara ya. Iya, betul, Nanti kalau Pak. duitnya banyak kan enggak. Betul. Nanti diajarin. Karena suamiku kan udah cacat itu. Iya. Udahlah Pak. Kadang saya mikir, Pokoknya duitnya mesti banyak. amin. Pengennya kamu punya uang banyak, jujur Pak. Pengen buktikan aku bisa beli tanah, bisa beli rumah dengan Ya. sendiri, dengan bapaknya yang ini. Jangan sampai saya menyentuh. Ini suami yang keberapa? 2 Pak, Yang kedua. Suami yang pertama anaknya berapa? 3. Sama suami yang kedua? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, iya, iya. Suami saya yang dulu kan meninggal Pak, meninggal juga di sini di Cipitung. Di Bogor. Di Cipitung Pak, pasar Cipitung. Oh Cibitung, Bekasi. Iya, induk Cipitung itu. Oh di emang pasar. jualan apa? Uli panggul Pak, sayuran. Kuli panggul sayuran. Iya. Iya. Pulang kerja, dia terus datang ke warung makan, lah baru minum teh itu katanya tahu-tahu bilang begini, Allahu Akbar kata dia, terus geletak gitu Pak. Meninggal. Iya, Setelah meninggal berapa tahun tuh ibu nikah lagi?
Sebentar Pak, aku takut digodain orang terus. Oh, daripada digodain. Orang dinding Pak, diketok-ketok orang terus. Jatuh Iya, ke soalnya ibu depan cantik terus. banget sih ya. Mungkin iya kali Pak. Iya. Laki-laki tuh kalau ngelihat ibu itu Iya. pada pingsan semua, Bu. Amin, amin, Amin. Orang pingsan kok amin. Pingsan itu kan dua ini Pak. Pingsan beneran sama pura-pura pingsan. Udah apa ya Bu? Oh, jadi pas meninggal ibu banyak yang godain laki-laki, mendingan saya kawin Itu aja ya, Pak. gitu. Ya daripada saya timbul yang bukan-bukan kan lebih baik kayak nikah lagi. Timbul gitu, Pak. gimana? Ya timbulnya fitnah yang bukan-bukan gitu loh Pak. Kalau beneran mah ya ndak apa. Alhamdulillah. Akhirnya Kak, Tapi ya takut saya Pak, jujur Pak. Ipar-ipar saya tuh sering pada goda saya. oh iya? Aku yakin Iya itu soalnya ibu masih cantik jaga, Pak. banget sih 58 begini. Masih Kucing kujaga. saya lihat ibu langsung pada bunting. Ya udah hajatnya kayak Raya Tajim Melintir ya. Yuk Amin. sebelahnya. Nama Nama saya Setiawati Pak dari Palembang karena saya di sini ikut suami. tinggalnya di mana di sini? Tinggalnya di Bekasi Pak, Cikarang. Cikarang, Bekasi. Iya. Nah sehari-hari apa di Cikarang Bekasi kegiatannya? Saya bantu suami Pak. Oh suami apa kegiatannya? Kegiatannya itu tadi Pak, padi. Oh jual beli Penggilingan padi, padi, iya. digiling jadi beras Iya. di Cikarang, Iya, di sehingga Cikarang. punya utang. Iya, bener Pak. Oh, Hajat saya pengennya Pak kebayar utang biar punya modal lagi Pak buat usaha dagang. boleh. Tadi ajarin ya. Iya, Yuk makasih. sebelahnya. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Nama saya Sri Martini. Sri Martini. Iya, Tinggal di mana? tinggal di Bandung, Pak. Tinggal di Bandung. Iya, Sama siapa di Bandung tinggalnya? sama suami sama anak. Anaknya berapa? Anaknya 5, Pak. Anaknya 5. Suaminya berapa? 1. 1. Iya, 5 anak lahir normal atau ada yang sesar? lahir normal. Normal semua. Iya, Wow, segede apa alat kelaminnya? Segede kaleng Hongkuan ya? Normal. Nah, suami apa kegiatannya? pensiunan, Pak. Hah? Pensiunan. Hah? Pensiunan. Pensiunan dari Pensiunan ABRI. ABRI. Pangkatnya apa terakhir? Pangkat terakhir Bintara, Pak. Bintara. Iya. Udah pensiun berapa tahun? Dari tahun 2003, Pak. Nah, 2003 apa kegiatan suami jadinya? Tadinya kan jualan di pasar. Yang Setelah dijual? itu telur. Cuma semenjak pindah ke sini ke KBB, Apa? ke KBB di Pareang, Bandung ini. Hah? Singkatan apa ya? KBB teh Ari? KBB apa, Bos? Kabupaten Bandung Barat Pak. Hah? KBB Kan di Bandung Kota, semuanya pindah ke Bandung Barat. Bandung Barat. Oh. Asalnya di Cimahi. Gitu. Jadi apa sekarang suami setelah pensiun nih? Terakhir. Nganggur setelah pindah di sini nganggur, Pak. Oh, nganggur. Nganggur. Sebelumnya? Sebelumnya jualan. Nah, setelah pensiun kan jualan. Nah, setelah jualan pindah ke sini, pindah ke KBB, jadi nganggur. Nganggur. Iya. Jadi gitu. sekarang hajatnya apa? Ibu hajatnya pengen lunas utang, punya modal usaha lagi. Itu Pak. Karena Mau kan usaha apa? rencananya mah mau itu ternak ayam telur. Ternak ayam telur. Iya. Berarti mesti bikin kandang dong. Iya. Lahannya udah ada belum? Belum ada semuanya. Oh. Itu baru keinginan Pak Haji. Ya, baru. Soalnya sekarang kan banyak hutang karena kemarin anak terjun di logistik. Di logistik ini dengan kerjasama dengan Shopee sama JNT gitulah Jada. Nah, karena ya musibah Pak, jadi habis semua kan itu ambil mobil-mobilnya itu atas nama ibu. Nah jadi sekarang ibu tuh dikejar-kejar leasing gitu. Nah mobilnya digadein apa dijual atau dikemanain?
Enggak digadein. Jadi mobilnya kemana? Mobilnya ada. Mobilnya ada, Ya, tapi belum bayar cicilan. belum bayar. Oh iya. Tapi belum bayar juga udah habis waktu gitu, udah beberapa bulan gitu, Pak. Gitu. Jadi Ya, jadi terus dikejar-kejar leasing gitu. berapa unit mobilnya? 6 unit, yang 3 sudah dikembalikan Ke leasing? ke leasing gitu. Mobilnya pickup apa mobil minibus? Mobil truk Isuzu. Truk Isuzu. Iya, box itu truk box. Emang dulu kredit mobil buat bawa apa tuh mobil? Itu paket. Oh paket. Iya, Sekarang nggak jalan paketnya. nggak jalan. Udah lama ya, anaknya juga nganggur. Sekarang. Udah nggak dapat orderan lagi dari Shopee. Ya ada kan, ada juga gimana ya Pak ya? Nggak nutup setoran. Iya, nggak nutup gitu. Banyak nganggurnya Iya, daripada orderan. iya Pak gitu. Sekarang ibu datang ke RD hajatnya apa? Hajatnya pengen itu Pak, tajir melintir kaya raya aja. Boleh. Iya. Yuk terangin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nih perhatiin Bu, perhatiin. Ya Bapak Ibu sekalian, pasti yakin hajat terkabul. Yakin. Hatinya harus ditata dengan keyakinan tingkat tinggi. Ya, ada 3 pegangan yang akan diberikan Pak Haji kepada Bapak Ibu sekalian untuk dipraktekkan, wasilah meraktekkan ilmu RDAY, ilmu Allah dengan yang diajarkan Pak Haji di RDAY, yakin pasti terkabul. Sebelum ke sana kita mesti punya prinsip ilmu dasar RDAY-nya bahwa hajat kita terkabul itu kuncinya kita harus bikin takjub Allah. Harus bikin takjub Allah supaya Allah bikin takjub kepada kita. Allah tidak akan bikin takjub kalau kita biasa-biasa saja. Kita inginnya luar biasa, kita inginnya maksa hajatnya terkabul, tapi kita biasa-biasa saja, kita tidak memaksa apa yang harus kita kerjakan. Jadi ya standar-standar saja. Tadi dari ditanya-tanya Pak Haji ada beberapa hal. Contoh tadi yang akan buka toko sembako. Belajar dari yang sudah pernah punya pengalaman toko sembako. Ya, banyak di utang tidak bayar, resikonya toko sembako seperti itu. Perlu pelajaran, ada pelajaran khusus dari pengalaman orang lain. Kalau kontrak dengan Bulog, kita belinya ke petani tunai, nyelepnya, bayarnya cash, ke Bulognya 2 minggu. Bisa mundur sampai 3 minggu, bener Pak? Iya, itu kalahnya kita Modalin Bulog. Kalah Pak kita. Bapak kalau mau main di level bawah sudah setor ke orang yang kalau Bapak mau main di bawah setor ke saya. Selisih 1.000. Tapi Bapak dapat tunai. Bisa langsung puter. Atau Bapak main di tengah. Bapak terima dari orang yang muter, Bapak tinggal terima DO-nya dari Bulog itu, Bapak bayar ke petani. Tapi dia proses sendiri. Bapak terima saja yang jadi. Bapak setor ke Bulog. Bapak yang punya bendera. Bapak tidak capek di sana. Bapak hanya kalah di tunai tapi kan 3 minggu, 2 minggu. Mundur-mundurnya 3 minggu. Hitungannya masih masuk. Tapi kalau main dari bawah sampai
langsung ke Bulog, nggak masuk. Pengalaman, Pengalaman. pembicara. Jadi sebelum Bapak kena tipu, dia dulu udah kena tipu. Coba wajahnya kelihatan nggak? Punya modal ya, Bang. Ya, harus punya modal. Orang ya, Iya, tapi kalau mainnya dari bawah lebih baik Bapak tidak ke Bulog, Bapak langsung masukkan aja ke pasaran. pasaran atau kalau ke ini ke orang yang punya bendera Bulog. Kalau pasaran kan kecil-kecil. Kalau Bulog Bapak kan bisa 1 truk langsung kan, 8 ton, 10 ton bisa masuk. Yang penting kualitasnya masuk gitu. Ya. Itu ilmunya. Nah, kembali ke itu semua Bapak Ibu sekalian, semua bergantung kepada hati kita. Kita harus menjadi manusia yang legowo, lapang dada. Semua yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada Bapak, kepada Ibu yang harus ke Kalimantan Barat, yang harus proses dengan Bulog seperti itu, akhirnya seperti ini, semua pasti sudah kehendak Allah. Itu harus kita terima dulu. Tidak boleh mengeluh, menyesali, menyalahkan siapapun. Kalau Pak Haji bilangnya salahkan Pak Haji. Itu atas doa Pak Haji. Kalau enggak kepentok semua, tidak mungkin ke RDAY. Jadi itu, ya betul. Tapi luar biasa. Ini kemarin baru kita bahas. Rata-rata yang ke sini itu sudah pentok, sudah nggak bisa ngangsur. Ini terjadi yang luar biasa, yang dari Bandung, yang Sulawesi. Iya, cair BRI, uangnya belum dipakai, datang ke sini. Yeah. Nanti pasti berkembang. Ini Bapak luar biasa. Kebanyakan orang udah mentok dulu, baru datang ke RDAY. Nah, Udah sakit, baru ke RDAY. Iya. Iya. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana? Pencucian mobil saya atau karos tetap berjalan. Iya. Cuman saya minta lebih, maksud saya, Iya. agar supaya lebih istilahnya lebih Pasti, ya. Ini sudah yang jalan, ya. Kita garis bawahi tadi itu, Bapak cair 500 juta, Iya. Langsung ke RDAY. uangnya belum dipakai, Iya. Bapak ke sini. privat ke Pak Haji. Iya. Itu yang luar Sempurna. biasa. Sempurna. Pasti nanti akan dikasih tolak balaknya oleh Pak Haji. Kebanyakan yang Mentok. datang ke RDAY udah mentok. Uangnya sudah habis. Mau dilelang. Dilelang. Atau dilelang. Iya. Mau disita atau disita baru ke RDAY. Jadi gue tugasnya nyebokin. Aduh. Ketiga yang rumah kayu buat jual. Ya, enggak apa-apa. Itu mau nambahin modal supaya itu yang tempatnya ditempatin lagi supaya Iya. lebih ini. Iya. Jadi ini kan Maksud saya itu Nanti laku Pak diajarin. Sebelum saya belanjakan uang, terlebih dahulu saya ke sini. ya, Sebelum saya ke sini saya sudah menonton 2-3 minggu lah atau 3 minggu. ya, Saya bilang insya Allah. Bapak kesini sama siapa? Sendiri. Oh iya, ntar diajarin. ya. Iya, Jadi sendiri. ini jadi pelajaran untuk semuanya. Kemarin Pak Haji 3 hari yang lalu, ini sudah mentok, nggak ada yang cair datang ke sini, Bapak yang memulai. Iya, kan saya pegang dulu. Saya kasih istri. Iya, Pegang ini simpan pegang di dulu. rekening. Saya mau ke Bapak Haji RDAY. Sap. Dia bilang oke, saya enggak usah saya ikut karena ada Ya. anak kecil. Bapak 500 juta 3 tahun apa 5 tahun? Dia kasih saya 5 tahun tapi saya enggak mau. 3 tahun. 3 tahun aja. 3 19 tahun. juta lebih. Berarti angsurannya 19 juta lebih 19 juta per bulan. per bulan. Tapi makin ini makin kurang. Angsuran menurun. Angsuran menurun. Ya. Iya. Ya, jadi enggak flat angsurannya. Enggak flat, iya. Ya. Jadi kalau 500 juta itu berarti bunganya 152 juta Totalnya. selama 3 tahun. Jadi Iya. 652 juta. totalnya Total bunganya 652 juta totalnya. 652
52. Bunganya 150. 52. Berarti kan, nah ini yang mau kita sampaikan. Dibagi 365 Ya. kali 3 1.200. Jadi ini yang disampaikan Pak Haji. Bunganya kita adalah 150 2 juta. juta dibagi 3 tahun 365 5 kali juta. 3. Ya. 50 juta. Berarti sebulan sekitar 4 juta. 4 juta bunganya. Iya, iya. Total kan? Total 4.300.000 lah. Ya. Ini kalau Bapak setuju, ini ilmu RDAY. RDAY ya. Jadi berkah yang diterima Bapak adalah 500 juta. Iya. Balaknya berarti 52 juta. Maka minimal agar ini tidak menggerus harta Bapak yang cucian mobil, rumah ulin, tergerus oleh yang 150 juta. Biar Ya. aman. Biar aman, Ya. maka yang balak 150 juta ini harus diganjel, Diselup. ditolak, diselup, biar tidak ambrol dengan sedekah minimal sama dengan itu. Jadi kalau Bapak mau ngecor, itu mesti ada besinya slup. Ya, Iya. Karena kalau enggak nanti ambles. ambles. Nah slupnya itu sedekah namanya. Sedekah. Minimal. Jadi kalau dihitung berarti kan 4,5 juta. Iya. Berarti kalau sebulan dibikin rata-rata berarti Bapak sedekahnya harus minimal 150.000 sedekah subuhnya. Ini hitungan, ini kalau Bapak setuju ilmu RDAY. Ya kan? Kalau Bapak tidak pakai slup dengan beban ini, Iya. nanti akan menggerus yang makan apa namanya tadi? Rumah ulin, Iya. cucian mobil, Iya. toko yang mau diisi itu akan tergerus oleh balak yang 150 juta itu. Maka disamakan. Bapak balaknya sebulan 4,5 juta, sedekahnya tolaknya juga 4,5 juta. Ini nanti dikalkulasi. Jadi sebulan sehari sedekahnya 150.000. Iya. Jadi Bapak sedekah subuhnya 150.000. Sedekahnya setiap hari 150.000 selama 3 tahun. Nanti utang Bapak lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Tidak kelelang. Tidak kelelang. Tidak kelelang. Ya. Malah meningkat nanti. Jadi Bapak paksain tiap hari sedekahnya 150.000. Paksain tiap hari. Nanti utang Bapak lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Kalau kebanyakan tamu RDAY udah mentok, mau dilelang, mau disita, baru datang ke RDAY. Si goblok namanya itu. Namanya si goblok. Nah, Bapak bagus tuh. Baru cair, duitnya belum dipakai, Bapak udah datang ke sini. Privat. Minta privat. Ah, saya setuju. Paksain tolak balanya 150.000 per hari. Nanti 3 tahun Bapak punya duit 500 juta utuh. 500 juta utuh, asetnya nggak dilelang. Jadi Lanjut. ini ilmu bisnis dulu ya sebelum ini. Teorinya bank itu Pak. Iya. Teorinya bank itu untuk ngangsur itu bukan dari pokok. Teorinya. Analisanya bank itu untuk ngangsur itu adalah dari labanya Bapak. Maka ilmu Pak Haji sampaikan tadi uang 500 itu nanti pas lunas itu utuh. Bapak ngangsur kan ini ngangsur. Ngangsur. Angsurannya itu bukan dari pokok. Isi aslinya bukan dari pokok tapi dari lain-lain, dari pendapatan Bapak. Sehingga pas lunas pokoknya masih utuh, kita masih punya uang 500 juta tadi. Maka Pak Haji kan bilang utuh 500 jutanya itu utuh. Lunas tapi Bapak masih punya uang 500 juta. Bapak Bulat. nanti mengembangkannya, tinggal uang itu dikembangkan langsung, tidak Jadi harus 5 pinjam miliar. lagi. Jadi 5 miliar.
5 miliar jadi 50 miliar. Nanti diajarin kan Bapak privat lagi, nanti diajarin. Belum tentu Bapak privat sekali nih kita kasih semuanya enggak. Nanti Bapak privat lagi, tadi diajarin lagi. Dari 500 juta jadi 5 miliar. Nanti Bapak privat lagi diajarin lagi dari 5 miliar jadi 50 miliar. Kok Pak Haji gitu? Kan kita mantan-mantan orang, Bang. Saya umur 26 udah jadi direktur di bank. Umur 26, tahun 96. Udah jadi direktur saya. Ini juga, kalau ini pemilik bank. Makanya kan kelihatan mukanya muka bank. Bangkrut. Bangkrut. Ya, gitu Pak ya. Nanti dipraktekkan, mulai jalan sama istri privat lagi. Pasti diajari untuk menggulung, melipat gandakan yang berikutnya. Gitu Kalau Pak di ya? Al-Quran ada ayatnya. Ya. Akan aku lipat gandakan. Coba kasih tahu suratnya apa? Jadi kalau di surat Nuh ayat yang ke-12. Nanti Bapak lihat tuh di Al-Quran. Ayatnya ini nih. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Jadi kita dekat sama Allah, nanti dengan ilmu yang itu, kata Allah, Allah akan melipat gandakan harta. Akan dilipat gandakan harta kalian. Jadi dari 500 nanti berlipat jadi 5 miliar. 5 miliar nanti dilipat jadi 50 miliar. Nanti diajarin di sini. Ya. Kalau Bapak cair jangan langsung dipakai, ke sini dulu, ntar kita ajarin gitu. Kalau kebanyakan kan enggak, tamu-tamu RDA. Udah mau dilelang baru datang ke sini. Oh si goblok. Mau disita baru datang. Lah kan dia kemarin kemana aja, Bos? Nah, Bapak waras. Kemarin saya udah ngomong begitu. Itu 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Datang dari Sidrap. Siapa? Iya, Pak Haji 3 hari yang lalu bilang harusnya cair, datang ke sini bukan mentok. Baru datang. Bapak yang datang. Kepanggil. Gitu ya? Izin cerita boleh Pak? Boleh. Apa yang saya jalanin gitu. Jadi Pak, saya itu 2 minggu ngejalanin yang Bapak bilang, karena kan saya nonton YouTube juga Pak. Saya tiap malam sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud, sama ngaji. Cuma ngajinya belum kuat 12 juz Pak. Gitu. Jadi setiap sholat hajat saya 18 kali. Setiap beres sholat hajat saya minta ampun sama Allah, minta diampuni dosa karena yang sifat-sifat ini Pak. Itu 1 minggu saya ngejalanin, sebenarnya saya mimpi kayak gini Pak. Saya mimpi duduk di sini ngelihat Pak Haji Marco, ngelihat Pak Haji Dwi juga, ngelihat Bapak juga. Ini mimpi yang jadi kenyataan gitu Pak. Itu waktu 1 minggu ngejalanin itu Pak. Terus saya juga wirid alhamdulillah Pak. Wirid alhamdulillah, cuma belum sanggup 18 kali, 999 kali kan. Cuma baru 9 kali Pak. 999 kali saya nyebut hajat saya, wirid lagi 999 kali, nyebut lagi hajat saya. Nah terus tadi malam itu kayak gitu Pak. Tadi malam itu saya ngejalanin lagi, cuma ya mimpi lagi Pak gitu. Mimpi lagi. Gak apa-apa Bos, kalau mimpi itu kan bunganya tidur. Iya. Gak apa-apa. Nah saya yakinnya itu Pak, ini aja mimpi yang jadi kenyataan gitu kan. Saya bisa ketemu Pak Haji, ketemu Pak Haji Marco. Yeah. Nah semalam juga mimpi, ke rekening saya ada angka 2-nya, cuma saya bolak-balik itu nolnya kenapa banyak gitu, nolnya itu Pak. Gitu. Jadi yang saya jalanin ilmu dari Bapak itu. Gitu. Ya, hajat saya sih itu kan itu bunga tidur. Ya, nanti kita tambah penjelasannya ya. Iya, kayak gitu, ya, Pak. Siap. Jadi, Bapak sekalian, saya mengulangi lagi, yang pertama ilmu yang harus kita pegang adalah kita harus lapang dada, menerima takdir dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita saat sekarang. Baik itu takdir yang baik maupun yang positif. Jadi nggak ada yang negatif, takdir Allah itu pasti baik dan positif.
menurut Allah. Kita saja yang menilai negatif, nggak ada. Kalau Allah yang ditakdirkan kepada kita, kita terima semuanya adalah baik dan positif. Kita kadang ngomongnya enggak. Kita harus terima takdir Allah yang jelek maupun yang tidak. Ya. Enggak boleh. Semua Allah ketetapan kepada kita itu pasti yang terbaik menurut Allah. Bapak udah kawin? Udah nikah? Bapak? Belum? Udah nikah? Udah nikah 2 kali ya? Nih, berapa kali? 2 kali. 2 kali. Jadi ini suami yang keberapa? Kedua. Ini istri yang keberapa? Berarti lu dapat berondong semua dong. Oh, gelo. Udah nikah? Nah, kita kebanyakan dengar doa nikahnya gini. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Akhirnya kita cekcok. Harusnya nggak boleh. Pernikahannya dilalui dalam suka, titik. Nah, makanya besok kalau bapak dan ibu nikahin anaknya, nikahin putranya, bilang sama Pak Penghulu, lihat dong doa perkawinannya mana. Nah, nanti kan ada kata-kata pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Dukanya dicoret, dalam sukanya aja. Kok Pak Haji tahu? Lah kan pengalaman saya. Iya, diganti. Jadi penghulu nggak boleh lo bikin doa-doa sembarangan. Sini gue ralat dulu doanya. Nggak ada hampir orang tua yang nikahin anaknya nggak berani ngeralat doa pernikahan. Nurut apa kata penghulu aja. Jangan dong, minta. Mana Pak Penghulu doanya yang buat dibacain nanti. Itu pasti ada kata-katanya. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Akhirnya kita duka ada, suka ada. Jangan dong. Aminnya pas duka Pak Haji. Iya. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Langsung di situ. Amin. Duka loh. Jadi pernikahannya ribut aja. Emang ribut gara-gara apa sih? Panci. Tuh, maksud gara-gara panci. Panci jatuh. Panci jatuh. Gara-gara bantuin cuci piring, bantuin jemurin. Aduh. Nggak ada. Pernikahannya dilalui dalam suka, titik. Kenapa dicoret kata Pak Penghulu? Ini maunya guru saya, Haji Dwi Susanto bin Suwondo, RDAY, coret. Kalau saya bilang kayak gitu tadi, apa salah Pak? Semoga bahagia dunia akhirat. Nggak boleh kata semoga, pasti. Nggak ada semoga. Ya, nggak ada semoga. Adanya semoga di apotik. Semoga lekas sembuh. Makanya hasilnya di apotek separuh mati separuh hidup. Karena semoga. Coba lihat deh. Semua yang ke apotek pasti belah semangka. Separuh mati separuh hidup. Kok gitu? Lah di plastiknya tulisannya semoga. Semua apotek tulisannya semoga semua. Semoga lekas sembuh. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Iya, kenapa saya ngomong gitu? Karena alat kelamin ibu manjur buat kucing. Alat kelamin ibu tuh manjur buat kucing, ya. Nanti kalau ada 5, saya pesan 4 dibungkus. Lanjut. Ya, itu Ya nanti dimasukin alat kelamin ibu pakai pisang. Pertama, ilmu yang harus kita pegang dari Pak Haji yang pertama adalah menerima semua takdir Allah, baik yang positif maupun yang baik. Nah, sudah dijelaskan panjang. Negatif lagi. Negatif. Positif semua. Ya, takdir Allah pasti positif menurut Allah pada kita. Apapun yang telah ditetapkan Allah, kita terima. Kita syukuri. Kenapa? Karena kata Allah, la in sakartum la azidanakum. Apapun yang kita terima sekarang kita syukuri. Pasti akan Allah lipat gandakan nikmat yang lainnya. Bapak cair 500 juta bersyukur, syukur. Pasti akan lancar dan meningkat jadi 5 miliar.
Begitu. Syukurin. Syukur. Karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, kita tidak menerima ketetapan Allah, kita menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Allah, Allah usir. Pergi dari kolong langit. Cari Tuhan selain aku. Kata Allah begitu. Yang pertama. Yang kedua, ini lebih dahsyat lagi. Karena kita hajatnya maksa, maka kita harus memaksakan diri, menghindarkan diri dari sifat yang banyak. Itu rangkumannya Pak Haji. Sifat negatif itu adalah banyak, sifat busuknya banyak. Tapi Pak Haji merangkum dalam 18 sifat itu harus kita bersihkan. 18. 5. Satu aja nggak boleh. Kenapa? Karena walaupun satu akan merusak semua amal ibadah perbuatan baik yang Bapak Ibu kerjakan selama ini. Harus tidak ada satupun dari sifat yang 18 itu. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, baik, maka baik seluruh jasadnya, sehat. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak semua jasadnya. Amal ibadahnya rusak semua. Perbuatan baiknya tidak bernilai. Apa itu kata Nabi? Dia adalah hati. Maka ini adalah penyakit hati. Enggak ada. Penyakit hati itu sifat setan, kata Pak Haji begitu. Sifat setan tidak boleh ada di dalam jiwa kita. Itu sifat negatif. Buang. Kita harus adanya positif. Biar energinya energi positif. Kalau energi positif, maka kita memancarkan cahaya nur ilahi. Cahaya Allah yang terpancar, sifat-sifat Allah yang terpancar dari jiwa kita. Kalau ini sifat positif yang mendominasi diri kita, negatifnya tidak ada sama sekali, ilmu yang disampaikan Pak Haji pasti akan terwujud. Apa itu? Rezeki mengejar kita. Karena positif, maka yang datang yang positif. Orang yang datang yang belanja tidak ngutang. Orang yang belanja bayar tunai. Orang yang belanja borong. Barang yang datang ditawarkan ke kita barang-barang baik. Harganya murah, bonusnya banyak, diskonnya banyak. Gitu Pak ya, kalau kita buka tokonya. Orang yang datang ke kita, petaninya babahnya gabah yang bagus-bagus. Kita nggak pernah kecolongan timbangan. Nggak pernah ada yang di tengahnya banyak, apa itu, gabah yang kosong itu. Gabuk. Gabuk. Pinggirnya bagus, diisi dulu bawahnya, bagus. Tengahnya gabukannya dimasukkan, tutup lagi. Nah, itu banyak. Pedagang, banyak ya? Banyak. Terus disiram air. Biar berat. Kalah lagi Bapak. Itu yang negatif. Kalau Bapak positif, yang datang orang-orang yang baik-baik. Datang, rezeki ngejar kita. Itu di hadisnya, di ayatnya, di surat As-Sams. Was-samsi wa duhaha. Di tengah-tengahnya ada qad aflaha man zakkaha. Beruntung, kalau Bapak Ibu mau beruntung, maka kata Allah qad aflaha man zakkaha, maka bersihkan hatimu. Bersihkan. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Karena memang kata Allah di dalam jiwa kita itu ada dua yang harus kita lawan. Harus bersihkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
di dalam jiwa kalian itu ada sifat yang buruk dan baik. Maka beruntung, kalau kita mau beruntung, bersihkan dari sifat buruk. Jauh-jauh. Tapi kalau kalian mau rugi, bangkrut, kata Allah, wa qad khaba man dassaha, bangkrut, rugi, buntung. Orang yang apa? Yang mengotorinya. Yang mengotori hati, rugi. Karena rezeki tidak datang. Yang baik-baik tidak datang. Yang datang yang negatif-negatif. Maka harus dibersihkan. Ada lagi janji Allah tadi, sudah saya bacakan tadi. Kalau kita membersihkan jiwa, membersihkan hati, artinya kita jadi orang baik. Kita mohon ampun. Nanti dibuka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Allah berjanji, kalau kita positif dengan mohon ampun, kata Allah, di ayat yang ke-10 surat Nuh itu, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Apa yang dijanjikan Allah kalau kita mohon ampun? Di ayat yang ke-12. Wa yumditkum bi amwal. Harusnya ada 5. Tapi yang Ibu Pak hajatkan sekarang satu ini apa? Wa yumditkum. Maka pasti niscaya Allah lipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan? Amwal, harta. Otomatis dilipat gandakan. Bersih, janji Allah seperti itu. Yakin, harus yakin Allah yang berjanji. Nah, cara membersihkan dengan apa? Ada 2 cara, ada 3 cara. Ilmunya Pak Haji. Yang pertama, kalau kita masih punya sifat itu dan ada kekuatan, bersihkan dengan bayar dam, bayar denda dulu sifat-sifat itu. Bayar denda, melanggar denda. Kenapa harus bayar denda? Biar kita jera, tidak akan mengulang. Yang pertama. Yang kedua, gratis praktekkan dengan baca ucapan syukur mulai bangun tidur sampai mau tidur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Posisi apapun tidak ada kata lain kecuali syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun. Kalau dihitung tadi sudah dipraktekkan dengan 999. Kalau nggak dihitung boleh sebanyak-banyaknya. Ucapan terus saja, lisan kita terus, sehingga sifat-sifat itu akan tenggelam, mengendap ke bawah. Yang muncul adalah ketenangan jiwa. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Jadi tenang, harus tenang dulu. Kondisi apapun, cara mengatasi yang pertama adalah tenang. Cara yang ketiga dengan amalan sholat taubat. Ini syariatnya seperti itu. Hakikatnya bersihkan jiwa. Ma'rifatnya kita jadi orang yang positif, orang yang tenang, orang yang baik. Kuncian di situ. Tapi syariatnya dengan cara sholat taubat 18 sifat itu maghrib sampai dengan isya. Praktekan. Ambil 5 sifat yang dominan di Bapak Ibu sekalian. Sholatnya 10, 10, 10, 10, 50. Jadi totalnya 68 sehari semalam. Waktunya habis subuh sampai mau tidur. Cicil dengan keyakinan. Dengan keyakinan
semuanya kita kerjakan Di karena kantin. Allah. Separoh. Yang kedua, 1, 2. 2 aja Separoh sudah, aja. kayaknya Separoh sudah. simpan di kulkas. Satu lagi, terakhir, yang nomor 3. 1, 2, 3. Yang ketiga, ini ilmu dasar utama RDAY. Apa? Ekstrim. Bangun jam Jangan banyak 12, Ini banyak makanan. senyum 41 kali, mandi Apa besok aja? malam, pagi ya, malam menjelang pagi, sholat tahajud witir, baca Quran 12 juz menuju. Hajat kita maksa, maka ibadahnya juga harus maksa. Ekstrim, ini adalah ekstrim. Saat orang sedang lelap-lelapnya tidur, kita munajat kepada Allah. Pasti Allah kabulkan. Baca Quran. Kenapa? Itu dasar bangun jam 12 sampai baca Quran itu ada di surat Al-Muzammil. Nanti dibaca ya, surat Al-Muzammil dibuka. Bener enggak sih Pak Haji ngajari kok bangunnya jam 12? Biasanya kan 2/3 malam. Ini 1/2 malam dan baca Quran. Di mana bunyinya jam 12? Ada di surat Al-Muzammil ayat yang ketiga. Bunyinya nisfahu. Nisfahu itu separuh, setengah. Setengahnya apa? Nisfahu awingkus minhu. Setengahnya tadi malam. Minhu setengahnya malam. Setengahnya malam berarti jam berapa? 00. 00. Setengahnya siang jam 12 siang. siang. Duhur itu pun juga 12 kurang sedikit atau lebih sedikit. Sama jam 12 juga gitu, Allah bunyinya bukan jam 00 persis, tapi kurang sedikit atau lebih sedikit. Perintahnya untuk sholat dan baca Quran. Apa keunggulannya wasilah bangun malam, sholat, baca Quran? Kata Allah, masih di rangkaian itu, maka dibacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang ayat yang ke-6. Kata Allah, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mentalnya Bapak nanti akan tangguh, mental baja. Ngadepi apapun tegar. Kuat, tidak mudah cengeng, tidak mudah menangis, tidak mudah mengeluh. Sifat itu akan kita hadapi dengan tegar. Dan yang penting ini, ucapan kita jadi mantap. Karena lisan kita terhiasi dengan bacaan Quran, alhamdulillah terus, maka ucapannya jadi mantap, mudah dikabulkan oleh Allah. Dekat dengan Allah kita. Gitu. Ada lagi yang ayat yang lain yang bangun jam malam itu. Kata Allah, kita akan diangkat ke derajat, ke tempat yang mulia. Maqamam mahmudah. Kita akan ditempatkan, diangkat derajat kita ke tempat yang terpuji, tempat yang mulia. Jadi lebih dari yang lainnya karena kita maksa. Bisa 3 aja dipraktekkan dengan penuh rasa tanggung jawab, konsisten, dan yang terpenting adalah lillahi ta'ala. Ini kan Bapak dan Ibu meraktekin ilmu RDAY biar cair 10 miliar. Bapak dan Ibu meraktekin ilmu RDAY biar kaya raya tajam melintir. Jangan dong, niatnya dibalik. Saya meraktekin ilmu RDAY lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Emang ada bacaannya? Ada bacaan sholat. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku
ikhlas semata karena Allah. Kalau ini kan Bapak dan Ibu enggak. Saya meraktekin baca Quran 12 juz, bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud. Bukan lillahi ta'ala, tapi biar cair 10 miliar. Nah, enggak boleh. Biar kaya raya tajam melintir. Nah, enggak boleh. Tapi karena Allah. Lanjut. Nah, kalau cairnya itu pasti karena dijanjikan oleh Allah dua perintah yang 3 pegangan yang dikasihkan Pak Haji tadi itu semuanya dijanjikan Allah. Kita niatnya niat karena Allah. Masalah kita diberi 10 miliar itu janji Allah. Dikabulkan. 1, dijanjikan kita diberi harta yang berlipat ganda. Yang kedua akan ditempatkan di tempat yang terpuji, yang mulia. Yang ketiga kita akan diberikan harta yang berlipat ganda, diberikan ucapannya manjur. Apapun yang kau minta akan kuberi. Tapi harus semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pasti, yakin. Janji Allah pasti ditepati. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Untuk meyakinkan apa bisa saya kondisi seperti ini, dikejar-kejar petani, itu namanya ngeluh. Apa bisa saya baru mulai nanti jadi besar toko saya, kemarin banyak diutang orang tokonya, bisa. Karena apa? Allah berjanji dan Allah gampang memberikannya. Yakinnya pakai apa? Surat Yasin. 1 ayat aja yang kita hafal dulu. Akhir-akhir surat. Apa itu? Innama amruhu idza arada say'an ayyakulalahu kun fayakun. Kalaulah Allah menghendaki segala sesuatu terjadi pada kita semua, jadi 5 miliar, punya modal 10 miliar, 1 miliar. Allah menghendaki, jangankan bulan depan, minggu depan bisa, jangankan minggu depan, lusa bisa, jangankan lusa, besok pun bisa, jangankan besok, nanti keluar dari sini pun bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah tinggal kata apa tadi? Kun fayakun. Jadi terjadi maka terjadi. Kalau ini dipraktekkan Pak Haji, mereka akan cair 10 miliar. Pasti? Pasti. 10 miliar. Lunas gak utangnya? Lunas. Oke, sip, terkabul. Cair 10 miliar. Cair 10 miliar. Cair 10 miliar. Cair 10 miliar. Iya dong. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Yuk. Bos, pasang. Tempelin. Kasih. Ayo. Sama Pak Nur. Promo nih Pak Nur. Ayo. Saya udah hafal alhamdulillah. Iya. Gimana hafal enggak? Hafal. Haji boleh nanya Pak Haji? Oh. Apa? Ini lupa tadi pengen sembuh kaki. Kayak itu. Belut lindung. Dipecut. Jangan dipecut begitu, dipecut dikit gitu aja. Berapa kali? Ini kegunaannya Pak. Minta uang lihat YouTube-nya Pak Haji Margo. Uangnya sendiri nggak apa-apa. Dipecutin berapa kali? Mas Riri nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Apa sih?
udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya, terutama untuk sahabat-sahabat kita yang berada di grup-grup Rumah Doa Anak Yatim Kandang B, pimpinan dari Bapak Haji Dusanto bin Suwondo. Kali ini saya ingin menerangkan tentang sapi-sapi untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun ini di bulan depan tanggal 1 Juni, tanggal 6 Juni. Di Kandang B RDAY kita memiliki sapi-sapi yang super dan kualitas yang terbaik, dari sapi Bali, sapi Madura, sapi Limosin maupun sapi PO dengan sesuai dengan harga dan fasilitas yang kita miliki. Ada beberapa sapi dengan harga mulai dari untuk patungan 3,5 juta, 4 juta, 4,5 juta, 5 juta sampai 9 juta per orangnya bagi yang patungan sesuai dengan budget. Dan apabila ingin sesuai sapi yang super, benar-benar super, yaitu sapi Limosin yang berbobot dari 1 ton dengan harga 150 juta per ekor, 900 kilo per ekor dengan harga 135 juta. Untuk yang 850 kilo dengan harga 900 juta. Untuk sahabat-sahabat semuanya bisa hubungi ke Bapak Ai dengan nomor 0859004545 dan juga bisa dihubungi dengan nomor Ibu Ai dengan nomor 081318230002. Di RDAY memiliki beberapa keunggulan untuk berkurban. Di RDAY memiliki keunggulan yaitu sapi-sapinya setiap harinya mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran, ayat Asmaul Husna, dan juga salawat-salawat dari anak-anak yatim Rumah Anak Yatim Kandang B di RDAY. Untuk sapinya, dagingnya nanti akan dipotong dan disembelih, disaksikan oleh para anak-anak yatim dan diijabkan oleh anak yatim RDAY, dan dagingnya akan dibagikan ke semua anak yatim Kandang B maupun ke masyarakat, sebagian masyarakat. Yakin-yakinnya untuk sahabat semuanya bisa berbagi kebahagiaan dengan anak yatim Kandang B dengan memiliki sapi-sapi terbaik dengan kualitas terbaik dan dengan bobot terbaik, dengan sapi yang terbaik. Berikan kepada Allah sesuatu yang terbaik, ibadah terbaik di bulan haji ini, di bulan Ramadan ini, di bulan Idul Kurban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Marco.